in my mind, like I've always sang since I was like a little kid. Dunia musik berduka. Kabar mengejutkan datang di pagi yang cerah, 20 Juli 2017. Chester Bennington, vokalis Linkin Park, ditemukan tak bernyawa di kediamannya di California. Sebuah akhir tragis bagi sang bintang yang begitu dicintai. Di balik semua yang telah Chester raih dalam karirnya, ia hanyalah manusia biasa. Seorang pria yang bergulat dengan luka masa lalu dan berusaha menemukan kedamaian. Kematiannya yang tragis di usia 41 tahun dengan karir yang masih mentereng, meninggalkan duka mendalam dan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang vokalis Linkin Park harus memilih akhir hidup yang seperti itu? Chester lahir pada 20 Maret 1976 di Phoenix, Arizona. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Kehidupan keluarganya jauh dari harmonis. Ketika Chester berusia 11 tahun, dunianya runtuh saat orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Perpisahan ini meninggalkan luka mendalam dalam hatinya. Ia merasa kehilangan pegangan, terombang-ambing dalam ketidakpastian. Pasca perceraian, Chester tinggal bersama ayahnya, seorang polisi yang bekerja keras untuk anak-anaknya. Sayangnya, kesibukan sang ayah membuat Chester sering merasa kesepian dan terabaikan. Ia merindukan sosok ibu, merindukan kehangatan keluarga yang utuh. Di sekolah, Chester juga tak luput dari cobaan. Postur tubuhnya yang kurus dan penampilannya yang berbeda membuatnya menjadi sasaran empuk para perundung. Ejekan, hinaan, dan kekerasan menjadi makanan sehari-hari. Chester kecil merasa terisolasi, tak berdaya, dan terperangkap dalam lingkaran ketakutan. Namun, cobaan terberat justru datang dari seseorang yang seharusnya melindunginya. Chester pernah mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria dewasa yang dikenalnya. Peristiwa traumatis ini terjadi berulang kali sejak ia berusia 7 tahun hingga 13 tahun. Chester kecil merasa ketakutan, malu, dan merasa bersalah. Ia memendam sendiri pengalaman pahit ini dan tak berani bercerita kepada siapapun. Luka batin akibat pelecehan ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam jiwa Chester. Ia tumbuh dengan rasa tidak aman, rendah diri, dan kesulitan mempercayai orang lain. Perasaan ini terus menghantuinya hingga dewasa, mempengaruhi batinnya, dan memicu kecenderungannya untuk menyalahgunakan obat terlarang. Di tengah belenggu trauma yang menerpa masa kecilnya, Chester menemukan musik yang menjadi pelariannya, mencurahkan semua yang ia rasakan. Ia gemar menulis lirik lagu yang menjadi tempatnya menumpahkan segala emosi yang terpendam dan menemukan kekuatan untuk bertahan. Sejak usia dini, Chester memang telah menunjukkan ketertarikan pada dunia musik. Depeche Mode dan Stone Temple Pilots adalah 2 band yang paling mempengaruhi seorang Chester. Musik mereka menjadi pengiring masa remajanya, menemani Chester melewati hari-hari yang penuh gejolak. Tak hanya menjadi pendengar, Chester juga mulai menyalurkan hasrat bermusiknya dengan bernyanyi dan bermain keyboard. Ia menemukan kegembiraan dalam menciptakan musik, mengekspresikan diri, dan melupakan sejenak beban yang ia pikul. Musik bukan lagi sekedar pelarian, tapi juga menjadi medianya untuk bercerita, untuk didengar, dan untuk terhubung dengan dunia. Kecintaannya pada musik membawa Chester bergabung dengan berbagai band lokal. Ia mulai merasakan sensasi tampil di atas panggung, berbagi energi dengan penonton, dan merasakan magisnya musik yang bisa menyatukan jiwa. Pengalaman berharga ini
semakin memantapkan tekadnya untuk meniti karir di dunia musik. Ia bertekad untuk menjadikan musik sebagai jalan hidupnya. Pada awal usia 20-an, Chester bergabung dengan band post-grunge bernama Grey Daze. Disinilah ia mulai menunjukkan kemampuan vokalnya dan merasakan dinamika bermusik dalam sebuah band. Grey Daze cukup populer di skena lokal Phoenix, Arizona, dan berhasil merilis 2 album secara independen. Meskipun mendapatkan pengalaman berharga bersama Grey Daze, Chester merasa ada sesuatu yang kurang. Ia mendambakan sesuatu yang lebih berat dan agresif, sesuatu yang lebih mewakili gejolak emosi dalam dirinya. Perbedaan dalam memandang estetika musik ini akhirnya membuat Chester memutuskan untuk keluar dari Grey Daze pada tahun 1998. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Chester meninggalkan band yang telah membesarkan namanya, mengharuskannya memulai kembali dari nol. Namun ia yakin bahwa ada jalan lain yang menantinya, jalan yang akan membawanya lebih dekat dengan impiannya. Takdir pun berpihak kepadanya. Di tahun yang sama, sebuah band bernama Zero dari Agoura Hills, California sedang mencari vokalis baru. Demo tape mereka sampai ke tangan Chester dan ia langsung terpikat oleh musik mereka yang unik dan berbeda. Chester tanpa ragu mengirimkan rekaman audisinya. Suaranya yang powerful, penuh emosi dan agresif langsung memukau para personil Zero. Mereka segera menghubungi Chester dan memintanya untuk bergabung. Pertemuan Chester dengan Zero menandai babak baru dalam perjalanan karir musiknya. Band ini kemudian berganti nama menjadi Hybrid Theory, lalu akhirnya menjadi Linkin Park. Bergabungnya Chester menjadi kepingan puzzle terakhir yang melengkapi formasi Linkin Park. Visi musiknya yang sejalan ditambah dengan karakter vokalnya yang unik membawa warna baru pada musik Linkin Park. Tahun 2000 menjadi titik balik bagi Chester Bennington dan Linkin Park. Setelah berganti nama dari Hybrid Theory dan melewati berbagai penolakan dari label rekaman, mereka akhirnya menandatangani kontrak dengan Warner Bros. Record. Di bawah naungan label ini, Linkin Park merilis album debut mereka yang fenomenal, yaitu Hybrid Theory pada 24 Oktober 2000. Proses rekaman album ini dipenuhi eksperimen yang sangat luar biasa. Tujuan mereka sama, yaitu menciptakan sebuah musik rock yang berbeda. Chester mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya dalam setiap lagu, menuangkan emosi dan pengalaman hidupnya ke dalam lirik-lirik yang jujur dan menyentuh. Suara khasnya yang menggelegar dipadukan dengan rap Mike Shinoda dan musik yang memadukan elemen rock, metal, dan hip-hop menciptakan formula unik yang langsung memikat telinga pendengar musik di seluruh dunia. Hybrid Theory meledak di pasaran. Single-single seperti Crawling, One Step Closer, dan In The End merajai tangga lagu. Album ini terjual lebih dari 10 juta kopi di Amerika Serikat saja dan menjadi salah satu album terlaris di dunia pada tahun 2001. Kesuksesan Hybrid Theory melejitkan nama Linkin Park ke puncak popularitas. Mereka mendominasi MTV, memenangkan Grammy Awards, dan menggelar tur dunia yang selalu dipenuhi penggemar. Kesuksesan debut album ini menjadikan Linkin Park sebagai sebuah fenomena budaya yang mendefinisikan musik rock di awal tahun 2000-an. Chester Bennington menjadi ikon bagi generasi itu. Sebagai frontman, ia memiliki karisma panggung yang luar biasa. Energinya yang meledak-ledak, suaranya yang berkarakter, dan ekspresi emosinya yang jujur menghidupkan setiap lagu Linkin Park. Ia mampu menghubungkan diri dengan para penggemarnya pada level emosional yang mendalam. Meskipun mencapai puncak popularitas bersama Linkin Park, Chester Bennington memiliki hasrat musikal yang tak pernah berhenti berkembang. Ia selalu haus akan eksplorasi dan penasaran untuk menjajal berbagai gaya musik di luar zona nyamannya. Hasrat ini mendorong Chester untuk menggeluti proyek-proyek musik di luar Linkin Park. Salah satu proyek paling signifikannya
adalah Death by Sunrise. Band ini dibentuk Chester pada tahun 2005 sebagai wadah untuk mengeksplorasi sisi musiknya yang lebih gelap dan eksperimental. Death by Sunrise menghasilkan album Out of Ashes di tahun 2009, menyuguhkan kombinasi yang sangat elegan antara rock alternatif dengan sentuhan industrial dan elektronik. Album ini menunjukkan kemampuan Chester dalam menulis lagu dan menyampaikan emosi yang kompleks dengan cara yang berbeda dari Linkin Park. Selain Death by Sunrise, Chester juga aktif berkolaborasi dengan berbagai musisi dari berbagai genre. Ia pernah bergabung dengan supergroup bernama Kings of Chaos bersama Slash, Duff McKagan, Matt Sorum, dan Joey Elliott. Chester bahkan sempat menggantikan Scott Weiland sebagai vokalis Stone Temple Pilots pada tahun 2013 hingga 2015. Ini merupakan sebuah penghormatan bagi Chester, mengingat Stone Temple Pilots adalah salah satu band yang paling mempengaruhinya. Bersama Stone Temple Pilots, Chester merilis EP High Crash di tahun 2013 dan membuktikan kemampuannya dalam menginterpretasikan lagu-lagu ikonik band tersebut dengan gaya vokalnya yang khas. Proyek-proyek musik Chester di luar Linkin Park menunjukkan bahwa ia adalah seorang musisi yang selalu haus ingin berkarya. Ia adalah seorang musisi sejati dengan rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk terus bereksperimen. Ia menolak untuk dibatasi oleh satu genre atau satu gaya musik tertentu. Ia ingin mengeksplorasi semua kemungkinan, menciptakan musik yang jujur, dan menghubungkan diri melalui berbagai cara lewat musik yang ia ciptakan. Namun, di balik semua kecemerlangan yang ia miliki itu, Chester Bennington bertarung dalam pertempuran yang sunyi dan melelahkan. Ia bergulat dengan batinnya sendiri, melawan bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Luka masa kecil, terutama pengalaman traumatis yang pernah ia alami, meninggalkan bekas luka mendalam dalam jiwa Chester. Perasaan-perasaan ini menjadi akar dari masalah kesehatan yang ia derita sepanjang hidupnya. Chester berjuang melawan kondisi mental yang berat. Ia sering merasa hampa, putus asa, dan kehilangan semangat hidup. Dunia yang tadinya penuh warna terasa abu-abu dan suram. Ia terjebak dalam siklus pikiran negatif. Kondisi yang ia alami membuatnya terjerat dalam kecanduan yang membelenggunya. Alih-alih menemukan kedamaian, ia justru semakin terpuruk dalam lingkaran adiksi yang tak ada habisnya. Berkali-kali Chester mencoba untuk bangkit, untuk melepaskan diri dari jerat adiksi dan melawan pikiran-pikiran negatifnya. Ia menjalani rehabilitasi, terapi, dan berusaha mencari pertolongan, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Pertempuran ini menjadi semakin berat dengan tekanan sebagai seorang bintang rock, sorotan publik, tuntutan industri musik, dan jadwal tur yang padat menambah beban mental yang harus ia pikul. Di satu sisi, musik menjadi penyelamatnya. Namun di sisi lain, musiknya juga menjadi pemicu tekanan yang membebaninya. Chester tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang, mencari cara untuk mengatasi masalahnya. Ia terbuka untuk perjuangannya, berharap dapat menginspirasi orang lain yang menghadapi masalah serupa. Namun, pertempuran ini begitu melelahkan, menguras tenaga dan semangatnya. Pada akhirnya, Chester kalah dalam pertempuran melawan dirinya sendiri. 19 Juli 2017, hari yang seharusnya menjadi awal dari tur Linkin Park untuk album terbaru mereka One More Light. Namun, takdir berkata lain. Hari itu menjadi hari terakhir dalam perjalanan hidup Chester Bennington. Suasana di kediaman Chester tampak tenang. Chester menghabiskan waktu bersama teman-temannya, menonton pertandingan baseball dan menikmati malam yang ceria. Tak ada yang menyadari
bahwa di balik senyum dan canda tawa Chester tersimpan pertempuran batin yang sedang bergejolak. Keesokan paginya, 20 Juli 2017, Chester ditemukan tak bernyawa di kamar tidurnya. Ia meninggal dunia pada usia 41 tahun. Kabar kematian Chester menyebar dengan cepat. Media sosial dibanjiri ucapan bela sungkawa dan kesedihan dari para penggemar, musisi, dan tokoh publik di seluruh dunia. Linkin Park membatalkan sisa tur mereka dan menyatakan duka cita yang sangat mendalam atas kepergian vokalis mereka. Pemakaman Chester diselenggarakan secara tertutup pada 29 Juli 2017. Keluarga, sahabat, dan para personel Linkin Park hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Chester. Kematian Chester Bennington meninggalkan kekosongan besar dalam dunia musik. Suaranya yang sangat berkarakter, lirik-liriknya yang jujur, serta energinya di atas panggung akan selalu dikenang